Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Jamaah dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, "Jaddidu imanakum." Perbaharuilah imanmu semua. Qila, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana? Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana caranya kami ini memperbarui iman kami? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, qala akthiru biqauli la ilaha illallah. Jadi perbanyaklah membaca la ilaha illallah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu ketika setiap harinya bertemu, berkumpul dengan siapapun sesamanya, tapi tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membicarakan tentang agama, maka hati ini akan gersang. Hati ini akan senantiasa beku. Kemudian kalau sudah hati ini gersang, hati ini beku, maka susah untuk menerima nasihat-nasihat baik dari siapapun. Maka dengan memperbarui keimanan itu, dengan memperbanyak mengucap la ilaha illallah, bahwasanya bersaksi tiada ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka itu kita perbanyak dengan ikhlas, maka senantiasa keimanan hati kita senantiasa hidup. Hati akan subur, dan apapun nasihat-nasihat baik itu dari siapapun, maka kita akan menerima dengan baik. Dan juga kita tidak segan-segan memberi nasihat baik terhadap siapapun yang meminta nasihat kita. Itulah ketika kita senantiasa memperbarui keimanan kita setiap harinya. Ketika hati ini subur, maka Allah akan memberikan suatu kenikmatan-kenikmatan yang orang lain tidak tahu kenikmatan seperti apa yang kita akan rasakan itu. Ketika kita fokus membaca la ilaha illallah, maka di situ letak kenikmatan yang tiada tara, yang kalau masing-masing individu tahu, maka dia akan meninggalkan semuanya. Karena tidak ada kenikmatan yang lain selain mengenal Allah lebih dalam, kemudian meyakini seyakin-yakinnya bahwa mencintai Allah, mencintai Rasulullah di atas segalanya. Karena orang itu kebanyakan tidak tahu, maka sulit sekali ketika dinasihati tentang masalah ketauhidan. Karena apa? Karena nafsu sudah melingkar di hatinya, sudah bertahta di hatinya. Setiap harinya kalau sudah nafsu bertahta di hatinya, maka susah untuk menerima nasihat-nasihat, kemudian susah untuk melafadzkan lafadz Allah, Allah, la ilaha illallah, susah sekali, berat sekali. Makanya wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Maka perintah sholat itu sebenarnya berat sekali. Kalau memang di hati kita itu sudah bertahta yang namanya nafsu-nafsu yang ditunggangi oleh iblis-iblis itu. Kecuali illa 'alal khasyi'in, kecuali orang-orang yang senantiasa fokus dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, menikmati sholatnya,
Kalau sudah melaksanakan perintah-perintah Allah seperti sholat, dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, nikmati sholat itu dengan benar-benar, maka akan mendapatkan kenikmatan yang tiada tara dari pelaksanaan sholat itu sendiri. Karena keyakinan itu ketika ditanamkan kepada seseorang, itu apa iya apa tidak, karena belum pernah merasakan hal itu. Jadi kalau diperintah sholat sekedar sholat. Jadi kalau sudah sholat kemudian tidak mendapatkan apa-apa dari sholat itu, dia kemudian bubar, tidak sholat lagi. Kenapa? Karena sebenarnya berlatih sholat, ketika berlatih itu kan belum sampai kepada tahapan-tahapan berikutnya. Tidak sabar dalam melaksanakan sholat. Padahal kalau sudah mampu, sudah mencapai titik yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Yang kalau dibandingkan dengan dunia dan isinya, kita memilih sholat dan memilih mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pemirsa dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini seharusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau masih ada ulama-ulama yang senantiasa memberikan ilmunya kepada kita, memberikan nasihat-nasihat baik kepada kita, agar kita ini tidak tersesat. Karena tugasnya memang adalah menasihati bagaimana agar semua yang di bawah, katakanlah muridnya atau jamaahnya atau umatnya di sekitarnya itu merupakan tanggung jawabnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai tanggungan terhadap umatnya, bagaimana satu pun jangan sampai masuk ke dalam neraka. Kalau bisa semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati satu saja umat dari beliau itu masuk neraka, maka Rasulullah itu menangis sejadi-jadinya. Alangkah tidak kasihan kita ini. Kita dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita ini senantiasa acuh tidak acuh, tidak peduli dengan cintanya Rasulullah kepada kita. Rasulullah itu sangat sayang kepada umatnya, agar jangan sampai meninggalkan as-shalah, 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 sholat dan sholat, zikir, ucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dan itu dengan hati yang ikhlas, tanamkan dalam jiwa yang paling dalam, maka kita akan termasuk adalah penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita sebagai umatnya, kalau kita mengakui mencintai Rasulullah, juga memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi ya Allah, berikan rahmat yang agung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berikan juga nikmat yang agung kepada keluarganya. Itu adalah doa yang diberikan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajar Rasulullah itu adalah sangat mencintai umatnya agar tidak satu pun umatnya itu masuk ke dalam neraka. Jadi wajarnya sebagai umatnya itu adalah bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Doa kita bukan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi untuk kita, agar nantinya kalau kita adalah mengaku sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tandanya adalah banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita sudah banyak melaksanakan ibadah sholat, zikir, tetapi tidak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu tidak mengenal kita terkadang. Maka perbanyak solawat agar dikenal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita nantinya di hari kiamat, tidak usah berteriak memanggil Rasulullah, saya umatmu, saya umat, tidak usah. Rasulullah sudah paham kalau memperbanyak baca sholawat. Jangan sampai sebagai umatnya yang mencintai Rasulullah tidak membaca sholawat.
Jadi pesan Rasulullah adalah memperbanyak aktsiru biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kita ini dengan ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Mudah-mudahan dengan begitu di akhir hayat kita biqauli la ilaha illallah, yakin seyakin-yakinnya dari hati yang paling dalam, kalau itu yang kita ucapkan di akhir hayat kita, maka kita adalah termasuk husnul khatimah dan akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga jangan sampai lupa dengan membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan pemirsa yang mendengarkan ceramah ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan nantinya bersama-sama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.